semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi pengertian tanah, komponen pembentuk tanah, faktor pembentuk tanah, dan proses pembentukan tanah. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon dan terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Selanjutnya, komponen penyusun tanah. Tanah tersusun dari beberapa komponen. Komponen tanah pada setiap tempat bergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh cuaca, iklim, dan campur tangan. Komponen utama penyusun tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, partikel mineral. Komposisinya berkisar 50%, berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral pembentuk tanah. Kemudian ada materi organik. Komposisinya berjumlah 5%, berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Selanjutnya, udara dalam tanah. Komposisinya sekitar 20%, berfungsi untuk pernafasan akar, mikroorganisme, dan jasad atau hewan dalam tanah. Kemudian ada air. Air terdapat dalam tanah karena ditahan atau diserap oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena drainase yang kurang baik. Selanjutnya, faktor pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Tanah sama dengan faktor yaitu iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Yang pertama, iklim. Pada umumnya, iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah ini hanya ada dua unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Apabila perbedaan suhu siang dan malam tinggi, maka proses pelapukan yang akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan ini berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Yang kedua, organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya akan mempengaruhi hal-hal seperti berikut. Organisme akan membantu proses pelapukan, baik itu pelapukan secara organik maupun secara kimiawi. Organisme juga membantu proses pembentukan humus, sebab tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan dedaunan serta ranting-ranting yang menumpuk pada permukaan tanah. Dedaunan dan ranting yang menumpuk ini akan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kemudian, jenis vegetasi sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Misalnya, pada vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan yang memiliki warna merah, sementara untuk vegetasi rumput dapat mengakibatkan pembentukan tanah yang berwarna hitam karena banyak mengandung bahan organik. Yang ketiga, bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pembentuk utama atau asal dari tanah tersebut. Nah, bahan induk ini terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf. Tanah terbentuk karena adanya proses pelapukan batuan. Setiap tanah memiliki karakteristik yang memperlihatkan bahan asal dari induk batuannya. Misalnya, tanah yang memiliki struktur pasir menunjukkan bahwa tanah ini berasal dari batuan induk yang memiliki kandungan pasir yang tinggi. Selain itu, susunan kimia dan mineral dari bahan induk dapat mempengaruhi intensitas dari tingkat pelapukan dan vegetasi yang ada di atasnya. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah yang juga memiliki kadar ion Ca yang banyak.
Hal ini dapat menghindarkan tanah dari pencucian asam silikat yang dapat menyebabkan tanah berwarna kelabu. Sebaliknya, apabila bahan induk memiliki kandungan kapur yang kurang, maka hasilnya dapat membentuk tanah yang berwarna lebih merah. Yang keempat, waktu. Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia dari tanah yang akan terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tersendiri. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya akan berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang, sehingga tinggal kadar mineral yang sulit lapuk seperti kuarsa. Dikarenakan proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah juga ikut berubah dan kemudian menjadi beberapa bagian seperti tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Yang kelima, topografi atau relief. Keadaan topografi atau relief dari suatu daerah dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Topografi berpengaruh terhadap yang pertama, tebal atau tipisnya lapisan tanah. Dalam hal ini, untuk daerah dengan topografi yang miring dan berbukit, maka lapisan tanah di atasnya menjadi lebih tipis akibat erosi. Sementara pada daerah yang datar, lapisan tanah cenderung lebih tebal karena proses sedimentasi atau pengendapan. Yang kedua, sistem drainase atau pengaliran. Daerah yang memiliki sistem drainase yang tidak baik biasanya akan lebih sering tergenang air. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan tanah menjadi cenderung asam dan tidak subur. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses pembentukan tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan-batuan menjadi bahan induk tanah yang disebabkan oleh pengaruh iklim dan organisme. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah atau regolit, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan yang berlangsung pada batuan diikuti oleh proses percampuran bahan organik dengan bahan mineral di permukaan tanah, pembentukan struktur, pemindahan bahan-bahan tanah dari bagian atas ke bagian bawah yang menghasilkan horizon tanah. Horizon tanah inilah yang merupakan lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil dari proses pembentukan tanah. Horizon-horizon tanah ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai tanah dan proses pembentukannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!